Selamat malam, Rama Ramani Kalenamita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya, senang bisa berjumpa kembali di kelas Abhidhamma, pembahasan bab 8, 450. Hari ini adalah hari Kamis, 11 November tahun 2021. Ya, masih pembahasan mengenai Upanisaya Pacayo, kondisi ketergantungan yang kuat, merupakan patana yang ke-9. Malam ini adalah pertemuan kelima untuk membahas Upanisaya Pacayo. Minggu lalu seperti kita ketahui ada 5 ya, ada empat syair dari Upanisaya Pacayo ini yang kita pelajari. Syair yang pertama terkait dengan Pacaya Akusala Dhamma, di mana mengakibatkan Pacaya Dhamma, Pacayupana Dhammanya adalah terkait dengan Abhyakatanang Dhamanang Upanisaya Pacayana Pacayo. Kemudian 3 tambahan syair berikutnya adalah Pacaya Dhammanya adalah Abhyakata Dhamma, di mana mengakibatkan Pacayupana Dhamma Kusalanang Abhyakatanang Dhamanang, kemudian Pacimanang Kusalanang Dhamanang, dan yang ketiga adalah Pacimanang Aku Salanang Dhamanang Upanisaya Pacayena Pacayo. Yaitu 4 syair yang sudah kita pelajari. Tentu kita masih ingat bahwa pembahasan Pacaya dan Pacayupana Dhamma selalu terkait dengan Ara Manu Panisaya, Anantaru Panisaya, dan satu lagi adalah terkait dengan Pakatu Panisaya, di mana kondisi ketergantungan yang kuat terhadap objek, terhadap rangkaian, dan ketergantungan kuat secara alami. Ya, jadi Upanisaya Pacayo ini sudah 9 syair yang kita pelajari sampai dengan minggu lalu. Baik, tetap semangat buat kita semua. Mari kita awali kelas seperti biasa dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadevi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kepada Romo Ruby, disilakan. Romo belum di unmute speakernya. Oke, terima kasih Romo Ardi. Yang saya hormati para Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita belajar Patana udah ke pertemuan keberapa ini? Ke-50 ya, Romati ya. Kita nanti, ini masih Upanisaya Pacayo. Kalau di buku-buku lain, Upanisaya Pacayo nanti sampai selesai sampai hari ini. Tapi kalau nanti saya perpanjang lagi ada penambahan Upanisaya ya. Jadi minggu depan kita masih bicara Upanisaya. Terus terang kalau teman-teman misalnya jenuh, kita mau break libur dulu juga nggak apa-apa, kasih tahu aja ya, karena kita kan nggak
nggak kejar deadline. Kalau di mungkin kan sekolah juga masih ada liburnya gitu ya. Jadi saya pikir nanti kita libur mungkin di pertengahan atau di awal di akhir tahun kali ya, biar teman-teman nanti bisa refreshing dulu ya terkait dengan Patana 24 ini. Kalau kita belajar Patana 24 itu kan apa ya, saya mengatakannya kan kita belajar Patana itu lumayan agak pusing dikit ya, Ibu Sriana ya. Kalau dengerin Sutta kemarin kan mungkin lebih gampang nyernanya. Tapi kalau Abhidhamma kayaknya lumayan ya, obat apa namanya, obat buat kita. Tapi inilah Dhamma Sang Buddha, karena kalau saya boleh izinkan saya pakai slide share di sini. Ya, kalau kita misalnya bicara, iya, kalau kita kan Buddha ini kan dulu kan adalah pertapa ya, dia pertapa. Terus akhirnya di bawah pohon Bodhi, beliau mencapai penerangan sempurna. Ya, nah penerangan sempurna yang dicapai oleh Guru Buddha, oleh Sang Buddha Gautama itu melalui proses ini, ya, ada pengkondisian. Karena kita pernah bicara Dhamma itu ada sankata Dhamma, ada asankata Dhamma, gitu ya. Dhamma itu kan kalau kita bilang ada Dhamma, itu kan ada yang terkait dengan sankata, kondisi, dan asankata, tidak berkondisi. Yang tidak berkondisi ini tentu nibbana ya, tentu nibbana. Tapi yang berkondisi itu apa? Cita, cetasika, dan rupa. Gitu ya teman-teman, rupa. Nah, kita tahu nih bahwa untuk bisa mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, itu kan harus melalui tahapan. Dan tahapan itu tentu adalah menghancurkan seluruh kekotoran batin kilesa. Kilesa kekotoran batin ini kan diputuskan di mana kan begitu? Diputuskannya kan harus dengan menggunakan mata rantai, Patisamuppada. Ya, di Patisamuppada kan dijelaskan bagaimana cara kita memutuskan kilesa. Nah, kebetulan kalau kita belajar Patisamuppada, selama ini di Indonesia kita belajar Patisamuppada itu hanyalah menggunakan anuloma atau patiloma saja. Ya, awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, kayak gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya di Patisamuppada ini rangkaian 12 mata rantai ini, 12 mata rantai ini ya, itu ada kondisi-kondisi. Kalau bahasanya adalah pengkondisian gitu. Ada pengkondisian dan ada yang terkondisi. Kenapa ada pengkondisi dan terkondisi? Karena ada faktor-faktor, juga ada faktor-faktornya. Ya, nah faktor ini kondisi ini artinya jadi sebab. Kita biasa mengenalnya lebih keren itu ya, akibat. Nah, faktor-faktor itu tentu kita dapat dari Patana. Ya, Patana 24. Gitu ya. Dan kita Patana kita yang 24 ini kita bahas yang ke-9. Dari 24 Patana kita sudah bahas Patana kita yang ke-29. Jadi sekali lagi apa sih kita untungnya atau apa manfaat gitu kita belajar Patana gitu kan? Ya karena kita sudah belajar kondisi-kondisi, maka kalau kita sekarang memahami bahwa karma yang kita lakukan, karma yang kita perbuat, entah itu melalui wacikama atau ucapan, entah itu melalui kama perbuatan kaya tubuh,
ataupun melalui mano pikiran, karma yang kita hasilkan ini, kita yang perbuat maksud saya ya, karma yang kita perbuat ini, itu diajarkan bagaimana caranya dia bisa berbuah, menjadi wipaka. Nah, ternyata wipaka buah ini sangat dipengaruhi. Jadi kenapa ada cerita kalau kita menanam biji mangga, pasti buahnya mangga. Selama ini kan kita membahas hukum karma dari sisi itu kan. Padahal kan kita tahu bahwa menanam biji mangga memang pasti buahnya mangga. Tapi buahnya itu banyak dikit asam manis, lalu yang lain-lain itu sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi, oleh faktor-faktor kondisi di sini. Oleh faktor-faktor kondisi. Jadi sekali lagi, dengan kita mengetahui faktor-faktor kondisi ini, maka kita akan memahami bahwa perbuatan yang sudah kita lakukan, kalau tidak kita kondisikan, maka dia tidak mungkin bisa menjadi hasil atau buah. Gitu ya. Tidak mungkin bisa menjadi hasil atau buah. Yang mungkin sering saya umpamakan seperti batang korek api. Ya. Kalau kita bicara ini batang korek api, pentol korek api, maka pentol korek api ini akan timbul api kan ya. Dia pasti akan ada apa? Dia harus membutuhkan kondisi. Kondisinya adalah tentu ini kotaknya ya, yang hitam itu. Ini kan warna hitam ini sebagai landasannya. Kalau ini terjadi pertemuan kontak kondisinya apa saja supaya muncul api gitu ya. Nah, api ini sangat dikondisikan munculnya dari banyak faktor ya. Faktor salah satunya mungkin ini batang korek apinya mesti dalam kondisi yang tidak basah. Landasan korek apinya juga mesti bagus. Ya, lalu ada kontak antara batang dan korek ini ya. Dan mungkin tidak ada udara yang meniup atau angin yang kencang gitu kan. Jadi banyak faktor nih gitu. Memang betul bahwa kalau korek api ini akan menghasilkan api. Tapi api yang dihasilkan sangat tergantung oleh kondisi-kondisi. Nah, kalau kita memahami itu, berarti hidup kita akan jauh lebih cepat, ya, akan jadi lebih cepat, teman-teman ya. Akan jadi cepat untuk bisa melihat gitu ya. Melihat fenomena. Melihat fenomena apa? Fenomena kemunculan keberlangsungan kelenyapan. Dan tentu fenomena itu akan berakibat kepada buah dan kama. Atau wipaka dan kama. Jadi memang belajar patana ini adalah harus orang-orang yang saya katakan orang-orang pilihan ya. Kenapa? Karena untuk belajar patana Anda harus membutuhkan tenaga ekstra ya. Tenaga ekstra nih. Ini harus punya wirya yang kuat ya. Belum lagi pelajarannya sangat luas dan lama ya. Apalagi kita akan bahas yang namanya Upanisaya nih sekarang. Upanisaya, pacayo, teman-teman sekalian, itu adalah kondisi ketergantungan yang sangat kuat. Kondisi ketergantungan yang sangat kuat ya. Nah, kondisi ketergantungan yang sangat kuat itu banyak faktor ternyata ya. Ada faktor-faktor lain teman-teman sekalian ya. Kita harus melihat dari sisi objek ya. Dari arah mana, terus kita dari proses witinya, lalu kita harus lihat juga dari proses alaminya ya. Sangat luas sekali ini kalau kita bicara Upanisaya ini luas. Nah, nanti minggu depan kita membahas Upanisaya dari sisi yang lain, yang mungkin di buku-buku lain tidak ada, ya. Jadi
memang masih panjang nih Upani saya. Kondisi tergantungan yang sangat kuat itu bisa banyak faktor. Bisa dari tergantung objeknya, tergantung proses rangkaiannya, atau tergantung daripada proses alami. Nah, kalau kita berbicara begitu berarti proses alami itu kan sangat amat luas dan lebar, ya. Misalnya contoh, kenapa kok abiyakata bisa menjadi aku salah nih, gitu kan? Kemarin kita belum ngomong itu tuh. Perbuatannya abiyakata. Kok bisa menjadi kusala? Kok bisa menjadi loba? Nah, ntar kita coba ya, kita coba bahas. Itu belum kita dalami kemarin ya. Sebentar, berarti kita harus. Nah, oke ya, kita sekarang berbicara Upanisaya Pacayo. Upanisaya Pacayo adalah ketergantungan yang sangat kuat. Yang sangat kuat, ya. Dan teman-teman kita harus mengerti bahwa kalau kita berbicara patana, pacayo nih, kita bicara pacayo, maka pacayo itu dibagi kondisi dia. 1, sebab pasti. 2, akibat. 3, pasti adalah kondisinya. Kondisi itu dalam bahasa Pali adalah namanya pacaya sati. Gitu ya. Sebab dalam bahasa Pali adalah pacayupanya, pacaya dhamma. Adalah pacaya dhamma. Dan akibat dalam bahasa Pali menjadi pacayu panya dhamma. Semua terkait dengan bicara pacayo, patana ya, selalu menggunakan metode ini, metode sebab, metode akibat, metode kondisi. Ya, seperti itu. Nah, tinggal kita masukin syairnya. Nah, mungkin nanti saya minta tolong Saudari Devi atau Romardi nanti sebelum kita untuk pertemuan-pertemuan patana berikutnya, misalnya apakah kita misalnya membacakan Parita Patana dulu supaya kita supaya bisa hafal nih. Nanti di akhir pelajaran kita belajar patana misalnya, kita juga bisa hafal Parita Patana yang 24 itu. Gitu ya, patananya patana yang panjang ya, patananya bukan patana yang pendek. Bukan misalnya hetu pacayo, aramana pacayo, bukan begitu. Kita yang baca yang purima, abiyakata dhamma, pacimanang, ya harus pakai paritanya seperti itu. Mungkin nanti harus dicari ya. Minta tolong Devi coba mungkin dicari, siapa tahu ketemu. Nah, sekarang saya ingin mengajak Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian untuk membahas yang terakhir ya. Yang terakhir. Syair ke-10 Romo. Ya, tapi sebelum terakhir saya harus mengulang yang syair ke-9 dulu ya, syair ke-9. Siapa yang mau bacain syair ke-9 ada nggak? Biasanya kan Pak Romo Effendi nih. Apakah Romo Effendi sudah masuk atau belum? Kalau belum, sudah masuk Romo. Oh ya, minta Romo Effendi bisa. Saya persilakan Romo. Syair ke-9 sebenarnya sudah dibahas minggu lalu, Romo. Ya, nggak apa-apa. Saya harus jelaskan secara detail, karena kalau ditanya kan kenapa abiyakata bisa jadi aku salah. Baik. Ya, lanjut. Ya, syair ke-9, Purima abiyakata dhamma. Purima abiyakata dhamma.
Nah, teman-teman nih harus mengerti nih ya. Teman-teman harus tahu ya, di mana kita penggalin yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat. Kan ini yang penting kalau kita bicara patana ya. Walaupun syairnya kan sebenarnya kan purima biya kata dama, pacimanang kusala damanang, upanisaya pacena pacayo, kan begitu kalimatnya ya. Nah, kalimat yang panjang itu pokoknya kita harus bagaimana pandai untuk bisa memilah mana yang menjadi pacaya dhamma atau sebab, mana yang menjadi pacayupanya dhamma atau akibat, dan mana yang menjadi kondisi. Kalau kita bicara kondisi paling gampang. Pokoknya kondisi itu kan kalau kita hafal yang 24, karena hari ini kita sedang membahas upanisaya, gitu kan? Upanisaya, upanisayanya pacayena, ada kalimat parita pasti pacayena, gitu kan? Pacayena, pacayo. Nah, tinggal yang selanjutnya apa sih Romo, tadi lupa saya. Purima. Pacimanang. Ya. Misalnya Pacimanang, gitu ya, Pacimanang. Aku salanang damanang. Pacimanang, gitu ya. Aku salanang, gitu ya. Aku salanang damanang, gitu kan. Damanang. Anda bisa membayangkan nggak sih, kepikirkan nggak sih, kalau kita bicara ini nih, ada pointer ini nih, saya pakai warna kuning deh ya. Ini dari abiyakata, sebabnya abiyakata, kok bisa menjadi aku salah? Nggak ada kalimat ini loh, nggak ada kalimat kincapi apa sih? Yang mungkin kadang gitu. Apa kalimatnya? Kamu masih ingat? Kesanci, Rom. Kesanci, ya kesanci. Ini nggak ada kalimat kesanci ini, ya. Berarti ada perbuatan abiyakata yang bisa mengakibat ke aku salah. Di mana ini ceritanya? Kan teman-teman harus tahu itu. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya, purima itu kan berarti abiyakata dhamma yang sebelumnya kan. Abiyakata dhamma ya maksudnya ya. Abiyakata dhamma yang sebelumnya. Ya, abiyakata dhamma yang sebelumnya. Kalau pacimanang adalah menyebabkan gitu ya. Menyebabkan aku salah dhamma. Aku salah dhamma yang berikutnya. Dan tentu upasinesa pacaya melalui kondisi ketergantungan yang kuat, gitu kan? Melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Nah, kebayang nggak sama kita? Perbuatan abiyakata sebagai sebab, tapi berakibat jadi aku salah. Yang seperti apa itu perbuatan itu? Gitu kan? Nah, jadi kan sekarang Anda kan nggak pernah berpikir kalau Anda tidak belajar patana, Anda tidak pernah belajar yang namanya upanisaya pacayana pacayo, nggak pernah kebayang oleh Anda perbuatan abiyakata sebagai sebab bisa menghasilkan aku salah. Tuh. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara upanisaya, kalau kita bicara upasinasa pacayo kan ada 3 pointer yang harus kita turuti, yaitu pertama terkait dengan arah mana ya? Arah mana ya? Arah manu panisaya. Gitu kan? Arah manu panisaya itu adalah objek strong dependence, atau kalau kita bicara ketergantungan yang sangat kuat ya terhadap objek. Ini kan artinya kan ketergantungan yang kuat
objek ya, kuat pada objek. Nah, jadi apa ya? Ini kan abjekata nih. Kita pernah bicara kan abjekata itu apa sih dalamnya? Abjekata itu kan isinya kan cuma 3 ya. Kedua ya, masih ingat ya teman-teman. Abjekata itu 2 kan. Yaitu kalau nggak wipaka, dia kiriya, gitu kan? Abjekata itu kan kalau nggak wipaka dia kiriya, gitu. Nah, abjekata itu perbuatan wipaka, sebabnya wipaka atau kiriya kok bisa menghasilkan aku salah, gitu kan? Bisa menghasilkan perbuatan buruk. Bagaimana ceritanya ini? Nah, maka dari itu kalau kita berbicara terkait dengan aramanupanisaya, aramanupanisaya, ketergantungan yang sangat kuat itu, maka kita akan bertemu dengan rupa, nipana rupa. Nipana rupa 18. Kalau nanti teman-teman ketemu dengan saya di bab 6, kita akan berbicara rupa, materi, meter tubuh kita ini dibagi 2 kategori. Nipana rupa 18 dan anipana rupa 10. Nipana rupa itu adalah rupa yang nyata atau rupa yang bisa menjadi objek dari meditasi vipassana. Atau bisa saja rupa yang munculnya sejak dalam kandungan. Bisa begitu. Ada 18 dia rupa ini. Ya, karena rupanya ada 18, maka rupa 18 ini dia kan termasuk bagian dari, ternyata rupa 18 ini, ya teman-teman sekalian, tentu karena ada kalimat tergantung pada objek yang sangat kuat, maka nipana rupa 18 ini tentu yang unggul kalimatnya gitu ya, yang unggul atau yang diinginkan. Tuh. Nah, nanti kita lihat ya, itu yang satu dulu nih ya, yang satu dulu. Lalu kita lihat yang berikutnya adalah ada, karena kita sedang bicara abjekata, tentu bicaranya wipaka ya. Wipaka kemarin kita masih ingat dari cita, teman-teman lihat ya. Saya harus menggunakan programnya Korudi ya. Wipaka itu warnanya hijau. Ada berapa jumlah warna hijau di dalam cita yang 89121? Yang ini dihitungnya secara 4 aja ya. Yang ini dihitungnya 4. Jadi ada berapa wipaka kita, jumlah wipaka? Kalau aku salah kan 12. Kalau aku salah kan 21. Nah, sekarang kalau yang kiriya berapa? Kiriya gampang nih ya. Tinggal tahu nih, bisa tahu. Terus wipaka ada berapa? Tapi untuk kasus kita berbicara tentang abjekata, maka tentu wipakanya adalah wipaka cita yang adi duniawi, yang duniawi. Nah, kalau kita bicara wipaka cita yang duniawi itu, kan wipaka cita itu kan semua ada 36 ya, kalau tidak salah. Coba kita hitung. Ini berapa? 7 tambah 8 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 4. Berapa total semua? 36, Bro. 36 ya. Nah, sekarang kita kan sedang berbicara wipaka karena tadi objeknya ada body, ada tubuh, ada meter, tapi terkait dengan nipana rupa 18, maka berarti ada 4 kategori yang tidak punya rupa. Yang tidak punya rupa kan harus kita skip. Jadi yang 4 ini dari 36, ini skip. Ini skip, ini skip, ini di skip, ini di skip. Tadi 36 kurang berapa? 36 kurang 4.
Pot 4. Totalnya berapa? 32. 32. 32, Romo. 32 ya? Iya. Sorry sebentar. 32 ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat. Sekarang kita lihat ini dulu deh. Wipakanya yang hanya 31 nih sekarang kita terkait dengan kemarin kan kita sudah bahas ya. Wipaka citanya yang duniawi 31 ya, gitu loh. Ya. 31 itu kan sekarang 32 ya. Tinggal tadi 34, 30 apa? 36 potong 4 tinggal berapa? 32 ya. 32 kan, betul ya? Sebenarnya nggak begitu, teman. Sorry, saya salah. Kita kan sedang bicara duniawi ya, Romo, Ramadi. Ya, kita sedang bicara duniawi. Karena kita sedang bicara duniawi, potong 4-nya yang ini nih. Potong 4 yang ini. 1, maaf ya, 2, 3, 4. Karena kan ini kan lokutara cita, ya. Terima kasih nih sudah diingatkan teman-teman. Ini lokutara cita, ya. Di lokutara cita ini kan tidak termasuk. Kenapa dia tidak termasuk? Karena ini wipakanya adalah wipaka pencapaian pala, ya, nggak masuk dalam kategori. Berarti dari 36 itu potong 4 tinggal sisa 32 yang dialami menjadi abhyakata pada saat proses Upanisaya Pacayo di Aramanu Upanisaya. Nah, teman-teman, terkait dengan itu potong satu lagi, yaitu yang menyakitkan tubuh. Nih, ini potong ini. 32 potong 1 lagi tinggal berapa? Nah, kenapa kok gitu loh? Kenapa? Karena kan ada pertanyaan nih kan. Sekarang kenapa kok itu dipotong, Rom? Karena nanti kita akan berbicara di akibat. Gitu, ya. Jadi dari 36 dipotong 4 yang lokutara, kan tinggal 32. Dari 32 potong lagi 1 tuh yang disebut duka nih, yang disebut duka nih. Ini duka ya, dipotong itu jadi 31 ya. Nanti kenapa kok wipaka citanya yang 31? Nih kita lihat nanti. Karena kan ada keterkaitan sebab dan akibat ya teman-teman ya. Keterkaitan sebab dan akibat. Nah, karena itu di sini nih teman-teman ya, kita berbicaranya adalah karena ini kita sedang berbicara terkait dengan abhyakata, tentu kita pakai warna hijau lah ya. Jadi yang ini adalah 31 wipaka cita ya. 31 wipaka cita itu kan total semua wipaka cita itu kan 36 wipaka kan cita yang kita pelajari di bab cita wipaka kan 36 kita bahas di bab 1 ya. Dari 36 itu potong 4 yang lokutara. Ya, yang lokutara. Minus 1 lagi yang duka. Tadi yang duka. Nah, sekarang kan timbul pertanyaan nih. Kenapa kok duka ini nggak masuk dalam kategori di sini? Jadi kan kalau 36 potong 4 potong 1 kan ketemunya 31 kan? Gitu loh. Ketemu 31. Kita bahas ya. Nah, kita sudah ketemu wipakanya. Sekarang kita bicara ini nih, kiriya. Ini kiriya. Ya, kalau kita kiriya kan harus pakai warna kuning ya. Saya hapus pakai warna kuning biar teman-teman tahu nih ya. Kita sedang ngomongin kiriya. Kiriya. Ya. Karena kategorinya abhyakata adalah kiriya. Di sini sekarang saya masukin di sini ya. Nih. Nah, kiriya itu total semua kiriya ada 20 nih. 20 kiriya cita. Nah, 20 kiriya cita itu yang mana? Yang warna kuning. Di bab 1 kita ngomong ya. Yang warna kuning yang 21 ini, teman-teman tuh. Yuk hitung yuk. Ini 3
tambah 8, 11. Tambah 5, 16. Tambah 4, 20. Dan kita pernah sepakat ya, warna kuning itu adalah kiriya. Itu ya. Semua ada 20 ya, berarti ya kiri ada 20. Nah sekarang teman-teman, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita berbicara cetasika. Tentu kalau kita bicara cetasika, ini kan tergantung, ini kan berarti ini kan tergantung cetasikanya ya. Cetasika saya pakai warna lain deh. Cetasika saya pakai warna merah deh. Sekarang cetasikanya ada 35. 35 cetasika. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan begini. Cetasika kan totalnya 52. Ya kan? 35 itu dari mana? Kita ambil yang karena sekarang kita bicara abiyakata ya, teman-teman ya. Sekarang kita balik lagi ya. Apa-apa ya bolak-balik ya, teman-teman ya. Kita coba lihat. Lihat dari sisi sebelah sini. Ya, dari sisi sebelah sini. Ini kan masuk di dalam kategorinya kan. Yang masuk itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia tambah ini. Kali kita ambil salah satu aja. Kalau kita ambil salah satu, isinya ada 35 cetasika yang bakal ikut. Jadi artinya kita harus cari angka yang terbanyak dari cetasika itu. Kalau kita pilih cetasika yang di sini, cuma 7. Jadi ini kan nggak terwakili. Berarti kita tahu ketika seluruh 31 wipaka cita, gitu ya, maka cetasika yang menyertainya maksimal 35. Tuh, ya, kelihatan ya sama saya ya, maksimal 35. Nah, maksimal 35 itu adalah cetasika yang 13 hanya samanya, lalu tambah sobana cetasika 25. Kan kalau 13 tambah 25 kan totalnya kan ketemu 38. 38 potong sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Kenapa ini? Karena kan kita terkait dengan abiyakata. Kalau di abiyakata kan terkait dengan kiriya kan nggak mungkin ini tidak muncul lagi. Objeknya kan bukan nggak muncul ini lagi ya. Nah, jadi kita masukin sekarang di sini ya 30 cetasika ya, udah ketemu ya teman-teman ya. Nah, 30 cetasika itu sudah ketemu. Tinggal ini kan adalah sebab nih. Ya, ini kan sebab. Nah, kita sekarang lihat akibatnya. Ini kita baru ngomongin satu doang ya. Yaitu arah manupani saya percaya. Akibatnya apa nih? Ya, akibatnya adalah hanya loba 8. Ini semua nih, teman-teman ya, ini semua nih. Gitu ya. Bisa berakibat di loba 8. Tuh. Loba 8. Loba 8 itu kan yang merah kan. Loba itu kan melekat nih. Tidak hanya lengket, tidak hanya nafsu pengen nambah, tapi juga dia melekat. Nah, sekarang kita lihat kasus wipaka. Ya, seorang Brahma misalnya. Brahma jana 1, Brahma jana 2, 3, 4, 5, jana arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, arupa jana 4. Itu kalau dia meditasi pencapaian jana, dia pasti akan melekat. Dia pengen lagi. Tuh, jadi nanti Romo boleh tanya deh sama yang mulia Bantenan Hamsa di pertemuan bab 9 ya. Jadi kalau kita bicara nanti terkait dengan Patana 24 terkait dengan Upanisaya Pacayo, terkait juga dengan Purima-Purima, Abiyakata Dhamma, Pacimanang, Akusalana Damanang ini, maka semua perbuatan wipaka terkait dengan abiyakata, orang mencapai jana, itu bisa melekat loh. Kalau sudah melekat, berarti dia sudah ada loga. Anda berbuat baik, wipaka nih, misalnya Anda sedang melakukan perbuatan baik ya, misalnya bukan perbuatan sih,
Anda misalnya objek kata itu kan terkait dengan wipaka kan tadi ya. Jadi pokoknya beginilah, ketika Anda mencapai jana, Anda akan melekati jana itu. Ya sama lah seperti kalau Anda sedang mendapatkan buah kebaikan, Anda sedang mendapatkan buah kebaikan nih. Suka gitu loh. Anda sedang menerima buah kebahagiaan, suka. Pasti Anda akan melekati kebahagiaan itu. Makanya kenapa kok yang duka tadi yang di sini kita bahas nih teman-teman, nih yang ini nih, kenapa duka tidak ada? Karena duka tidak akan jadi loba. Duka akan jadi biasanya terkait dengan dosa, gitu ya. Dia loba nih teman-teman. Ya, jadi kita semua sesuatu yang kita senangi akan kita lekati. Seluruh objek panca indera kita kalau kita sudah senangi, pada itu kan buah wipaka ya. Mata kan adalah saya melihat misalnya, saya melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, itu kan buah karma baik saya. Ya, kalau saya melihat sesuatu yang jelek, yang buruk, itu kan juga buah karma buruk saya. Nah, tetapi ketika saya melihat sesuatu yang indah, yang cakep, yang baik, pasti saya ada keinginan untuk melekati objek itu. Termasuk juga para meditator gitu. Ya, kenapa terkait dengan kiriya seperti ini? Jadi ini karena ini cakupannya luas, misalnya seorang arahat, seorang paceka Buddha, atau ini kan kalau kita bicara kiriya kan paceka Buddha segala macam, sebenarnya kalau kita bilang ada kemelekatan kan nggak mungkin, karena dia kan sudah menghancurkan seluruh kekotoran batin ya. Yang jelas ketika mata ini menangkap objek, suara ini menangkap objek, kalau dihitung di Upanisaya tuh misalnya kondisi objek sebenarnya ada keterikatan, ada ketertarikan. Nah, seorang arahat itu ketertarikan itu bisa saja disebut sebagai kemelekatan, tapi bukan kemelekatan yang loba beneran ya. Tapi maksudnya di situ tuh ada seperti itu. Nah, memang susah nih karena kalau kita bicara Upanisaya Pacayo terkait dengan abjad kata ini kok bisa menghasilkan aku salah, memang agak rumit ya. Kita butuh pemahaman yang lebih dalam terkait dengan hal itu ya. Tapi saya memberikan gambaran seperti itulah ya. Kalau saya tidak sebutin, kalau arhat bagaimana Romo? Saya susah lah ya. Kalau arhat kan di luar batas kemampuan kita gitu. Tapi di kitab yang saya baca, saya nggak bisa mendalami itu karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, ada ketertarikan. Dan ketertarikan itu dianggap sebagai loba. Karena lobanya udah nggak ada kan gitu. Ya seperti itu ya Romo Rahmani. Nah sekalian selain loba ini berarti, tapi ingat dari kalimat loba 8 ini adalah cita yang unggul, Karena kenapa harus ada yang unggul? Karena kita sedang berbicara yang kuat, kondisi ketergantungan yang sangat kuat. Ya, oke. Selain loba 8 tentu ada cetasika, dan cetasikanya adalah 22 cetasika. Gitu ya. Nah, kemarin itulah salah satu teman-teman yang kita bahas sebenarnya ya, tapi karena kemarin mungkin keburu-buru, cepet-cepet, jadinya kurang maksimal, saya katakan begitu. Makanya kenapa saya harus mengulangi kembali materi ini gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, ya, kita akan berbicara kalau tadi adalah aramanu panisaya, maka yang kedua kita akan terkait dengan proses witi, jalannya pikiran, kesadaran. Kalau kita bicara proses jalannya kesadaran tentu adalah terkait dengan apa yang disebut anantara panisaya ya. Disingkat ya teman-teman, kalau kita berbicara nih ya, yang kedua ya tentu ya, kita sedang bicara yang kedua. Bicara yang kedua adalah anantara, jadi anantaru panisaya. Kalau kita bicara anantaru panisaya, pasti kesehatan dengan proses witi nih. Tuh, karena kan kita sudah belajar di anantara pacayana pacayo kan, pasti bicaranya witi, proses jalannya kesadaran. Ini adalah, ini kan Upanisaya karena kondisi ketergantungan yang sangat kuat terhadap apa? Anantara adalah kedekatan atau rangkaian. Jadi sangat kuat terhadap rangkaian. Karena kita bicara rangkaian anantara, ini rangkaian yang kuat. Rangkaian kuat, kalau kita bicara rangkaian kuat, pasti adalah proses witi yang kita bahas. Tuh, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dipahami. Nah sekarang,
adalah karena kita kan abiyakata itu apa sih gitu, karena kita kan harus menggunakan abiyakata ke kusala nih. Maka kalau kita bicara abiyakata ke kusala, tentu proses widinya adalah kan dari atita bawangga calana, bawangga paceda, kan begitu. Kita pernah bahas ya. Lalu ada panca dwara wajana, ada apa? Misalnya caku winyana, sampati cana, santirana, ada wotapana. Nih yang kita bahas. Wotapana adalah kesadaran memutuskan. Nanti kita akan bahas di bab 3. Ya, kita belum sampai tentang fungsi kica 14 terhadap cita. Nah, yang ini dikategorikan sebagai anantaru panisaya. Ya, anantaru panisaya itu adalah rangkaian dari sini aja nih, dari sini, dari wotapana ke mana? Ke jawana. Jawana yang keberapa? Jawananya yang pertama. Jawana. Kan jawana ada 7 nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi jawana yang pertama aja. Nah, rangkaian dari wotapana ke jawana pertama, yang aku salah, inilah yang disebut anantaru panisaya pacayo. Tuh. Jadi ini terkait apa dia? Dia terkait dengan apa itu adalah wotapana. Atau kita tahu wotapana itu bersama dengan mano dwara wajana, gitu ya. Mano dwara wajana, gitu kan? Wajana. Ini kita lihat ya, kita lihat ya teman-teman ya di cita. Nah, ini teman-teman nanti akan kita belajar ya. Ini nih, kita belum sempat belajar 14 fungsi kica. Nih, 14 fungsi kica di bab 3 nanti kita bahas. Kita baru bahas bab 3 hanya baru sampai somana wedana ya, baru sampai wedana. Itu pun cetasikanya belum ya. Nanti makanya memang ini kalau kenapa kita bicara abhidhamma itu keterkaitan antara satu bagian ke bagian yang lain. Nah, kita lihat sekarang fungsi yang namanya, ini kita cari fungsi wotapana. Ya, wotapana nih dia nih fungsinya. Tuh. Nih, lihat ya, wotapana ini fungsinya ya. Wotapana ini fungsinya artinya adalah yang memutuskan. Nah, karena dia berbicara yang memutuskan, maka adanya di mana? Ada di sini nih. Di sini kita klik. Tuh. Oh, ternyata yang memutuskan adalah mano dwara wajana. Tuh, begitu teman-teman ya. Yang memutuskan ternyata mano dwara wajana. Jadi sangat ya, kita bisa tahu ya, yang memutuskan adalah bukan, walaupun mata melihat, kuping mendengar, tapi tetap yang memutuskan adalah mano dwara wajana, yaitu batin gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk terkait yang nomor 2 di objek abiyakata ke aku salah adalah ya ini teman-teman. Jadi ini adalah wotapana atau mano dwara wajana. Tentu cita sebelumnya ya. Cita yang sebelum. Nah, lalu yang kedua, ini wotapana itu pasti harus ada cetasika. Ya kan kalau kita bicara wotapana berarti ada cetasika. Tinggal kita klik aja cetasikanya, kan ini program sudah bagus sekali yang dibikin Korudi ya. Kapan-kapan kita harus ketemu sama Korudi. Ya, beliau harus kita sambangi ya. Lihat nih, cetasikanya berapa yang ikut? Sebelah kiri. 11 kan? Tuh. 11 itu yang nyala, ini nyala semua nih. Pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwicindaya, manasikara. Ada witaka, wicara, adimoka, witaka, wicara, adimoka. Ini apa? Wirya. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan ada 11 cetasika. Sehingga kita harus, karena kita tahu kan cita akan muncul bersama dengan cetasika. Maka dari itu, maka kita harus masukkan di sini. Ketika wotapana atau mano dwara wajana ini, cetasika yang ikut berapa? Cetasika yang ikut ada 11. 11 yang mana aja? Tuh tadi programnya. Pasa wedan kita bicara 7 cetasika tadi kan?
ditambah 4 cetasika yang di bawahnya. Ya, itu ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat hasilnya nih. Ini kan adalah sebagai sebab. Nanti akibatnya mana? Nah, akibatnya tentu ada di mana? Akibatnya untuk kasus ini berakibat di apa ya namanya ya? Di aku salah cita 12. 12. Tapi karena kita sedang bicara witi, aku salah cita 12 tetap pada di jawana pertama. Ya. Aku salah cita 12 tapi di jawana pertama. Yang tadi saya ceritakan, bulatan 1 kan jawana kan ada 7 kan? 1 2 3 4 5 6 7. Hanya bulatan ini yang menjadi anantara, anantarupacaya napacayo. Setelah watapana. Nih, setelah watapana. Karena kita bicara rangkaian. Aku salah cita 12 ini di Citawiti jadi jawana 7. Gitu ya teman-teman ya. Nah tentu kalau kita berbicara di jawana 7 maka ada cetasika yang menyertainya. Aku salah cita 12 itu kalau cetasika yang menyertainya adalah cetasikanya ada pasti 27. 27 dari mana? 13 yang hanya samanya dan aku salah cita yang 14. Total jadi 27. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu yang berikutnya. Nah, terakhir terkait kita akan berbicara yang nomor 3, nanti baru saya bikin rangkuman untuk kasus yang Upanisaya Pacaya Napacayo ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang ketiga kita akan berbicara apa? Pakatu Upanisaya ya. Yang ketiga adalah berbicaranya adalah pakatu pakata ya salah ya saya mohon maaf. Pakatu Upanisaya Pacayo. Apa itu pakatu Upanisaya Pacayo? Ketergantungan yang kuat secara alami. Ketergantungan yang kuat secara alami. Gitu ya, secara alami. Karena ketika ketergantungan yang kuat secara alami, siapa sih itu sebabnya? Anda harus tahu kan sebabnya siapa. Supaya kalau Anda tahu sebabnya, Anda akan bisa memahami dengan baik. Nah, karena kita sedang berbicara abiyakata, maka di abiyakata itu pasti ada wipaka, ada kiriya, gitu kan? Gitu ya teman-teman, ada wipaka, ada kiriya. Kita bahasnya karena ini adalah sebab. Kalau objek kan objek bisa tubuh. Tadi kan ada ini panarupa, tapi kalau terkait dengan pakatu Upanisaya Pacayo, yang ada cuma cita dan cetasika. Ada berapa cita-cetasika-nya? Kita lihat dulu sekarang kita bicara wipaka dulu. Ada 32 wipaka. 32 wipaka itu dari 36 potong 4 yang lokutara. Ya, itu semua masuk dalam kategori ketergantungan yang kuat secara alam. Ada 32 wipaka ya. Tadi yang saya tunjukin kan 36 wipaka, potong 4 yang lokutara. Lalu ada 20 kiriya. Kiriya pakai kuning ya, biar teman-teman tahu. Ada 20 kiriya. Karena kan kita sedang bicara abiyakata kan. Kalau abiyakata kan isinya adalah wipaka dan kiriya. Ya. Lalu ada pasti pakai merahnya ya. Ada pasti ini kalau ini muncul pasti maksimal 35 cetasika. Potong wirati 3 sama waca sama kamanta sama jiwa ya. Dan kalau di sini di pakatu Upanisaya Pacayo seluruh rupa yang 28 itu adalah menjadi sebab dari kemunculan aku salah ya. Tinggal nanti sebabnya apa? Ya, sebabnya apa nih teman-teman? Ini kan sebabnya ya, sekarang akibatnya. Akibatnya tentu adalah aku salah cita 12. Aku salah cita 12. Gitu.
Kalau aku salah cita 12, cetasikanya ada berapa? Ada 27. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa ternyata perbuatan abiyakata bisa menjadi sebab yang menjadi akibatnya kusala. Ya, saya samakan saja begini. Padahal yang namanya memutuskan itu adalah menjalankan fungsi kan. Utapana kan dia hanya menjalankan fungsinya memutuskan. Kalau di piara fungsi kica dia adalah sebagai kiriya karena hanya menjalankan fungsinya saja. Nah, tetapi karena dia menjalankan fungsinya bisa berakibat kepada apa? Kepada aku salah. Bisa kepada apa? Kepada aku salah. Bisa kepada apa? Abiyakata. Makanya kenapa kita bahas di sair ke 6 di sair ke 8 ke 9 ke 7 ke 8 itu abiyakata ke abiyakata, sair ke 9 ke 8 itu abiyakata ke kusala, dan sair ke 9 ini adalah abiyakata ke aku salah, gitu ya. Begitu ya Romo, berarti saya udah clear ya. Nah, kemarin tuh saya ngomongnya saya dipercepat gitu ya. Hanya pada kondisi abiyakata ke aku salah, material itu yang dikondisikan itu tergantung pada objek halaman. Jadi kita tahu nih bahwa dari semua rupa yang 28 ini hanya di arah mana pacayan, arah mana pasuk. Yang arah manupanisaya itu yang diambil hanya 18 saja ya. 18 itu yang kemarin yang tadi saya ceritakan ya, yaitu apa? Berisi tentang nipana rupa gitu ya. Sekarang kita yang 10 ya Romo ya. Ke yang terakhir ya Romo. Iya, betul Romo. Oke, sekarang kita yang terakhir. Saya close dulu ya. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir kita berbicaranya adalah aku salah ke abiyakata nih. Yang terakhir itu bicaranya adalah aku salah ke abiyakata. Tuh. Tentu ini harus ada gambarnya sebab dan apa? Akibat serta kondisi. Gitu ya, saya tarik di sini ya, kita tarik ya aja misalnya. Saya tarik di sini. So, misalnya tarik dulu. Ya. Ini adalah sebab. Yang dalam bahasa Pali namanya pacayada. Yang ini adalah akibat. Dalam bahasa Pali namanya pacayu panyadama. Dan yang ini adalah kondisi yang dalam bahasa Pali namanya pacaya sati. Yuk Romo kita bacain apa bacanya. Apa Romo? Di buku saya agak berbeda Romo ya. Mohon maaf. Di sini di buku saya Utu boja nampi upanisaya pacayena pacayo. Utu, tunggu pelan-pelan. Boja nampi. Ntar utu, boja nampi. Bojana nampi. Ya. Terus apa lagi? Upanisaya pacayena pacayo. Upani saya pacayena pacayo ya. Pacayena pacayo. Pacayena pacayo. Terus ada lagi? Puga lopi. Puga. G-nya 2 ya? Iya. Puga lopi. Lopi. Terus? Upanisaya pacayena pacayo. Nggak apa-apa kita tulis. Jadi biar teman-teman belajar. Upanisaya Pacayena pacayo. Terus apa lagi Romo? Sena sanampi. Sena sana ya. Sena sanampi. Oh nampi pakai gitu ya. Sena sanampi ya. Sena sanampi ya. Oke. Upanisaya pacayena pacayo. Upani saya
pacayena, pacayo. Ada lagi, Romo? Ya, itu syair ke-10-nya, Romo. Nggak ada lagi? Ya, cukup. Oh, cukup. Oke. Untuk kasus ini, Romo, ya. Untuk kasus yang ini, utobojanapi, upanisaya pacena pacayo, pugalopi, upanisaya pacayo, dan sainasanampi. Ini hanya sekali lagi, yang ini hanya berlaku yang namanya pakatu panisaya pacayo, ya. Pakatu panisaya pacayo. Ini dia berlakunya ini, mau ketergantungan yang sangat kuat kepada secara alami, dan dia nggak ada nihil, nggak ada akibat, karena ini parita penutup. Kalau kita bicara utu itu apa? Utu cuaca. Iya, cuaca atau makanan, bisa ya? Cuaca dan makanan sebenarnya maksudnya. Makanan juga, gitu kalimatnya. Kalau pakai bahasa kali ya. Upanisaya pacayo apa? Melalui kondisi ketergantungan yang kuat, gitu, Romo. Ya, yang kuat. Kalau pugalopi apa? Pugala. Pugala makhluk orang. ya. Seseorang juga gitu ya. Seorang juga apa? Melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Yang terakhir senasana. Masih ingat nggak senasana apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal juga itu. Karena ada kalimat pi. Ini sama, melalui ketergantungan, melalui kondisi, melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Tuh, begitu teman-teman. Nah, jadi ini semua, kalau teman-teman nanti tahu ya, baik itu cuaca yang sesuai tidak sesuai, dan jadi gini, ini kalimat ini adalah kalau kita bicara natural nih, natural ini kan kalau kita bicara cuaca, kalau secara natural cuaca itu apa? Baik buruk kan? Hujan, angin, gitu kan? Hujan, angin, puting beliung, badai, itu kan cuaca. Cuaca itu bisa cuaca yang sesuai dengan kita, bisa cuaca yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanan juga sama, bisa yang sesuai dengan keinginan kita, bisa sesuai dengan tidak keinginan kita. Jadi ini yang kalau kita bicara natural, berarti yang namanya utuh cuaca dan makanan itu harus natural. Ya, dia akan natural. Nah, kita bicara sekarang misalnya pugalopi. Pugalopi itu artinya sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai apa ya? A good or bad gitu, friends gitu loh. Kalau good or bad friends itu kan berarti kan seseorang juga, itu artinya seseorang itu baik itu dia teman baik atau teman buruk, itu sesuatu yang melalui sangat sangat tergantung sekali ya. Teman yang baik, teman yang buruk itu pasti banyak ketergantungan yang kuat ya. Nah, kita bicara tempat tinggal, tentu ada tempat tinggal yang sesuai maupun tidak sesuai. Nah, kalimat di sini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman yang di sini, berarti ini bisa apa ya? Bisa good, bisa bad gitu ya. Itu ya, Mo ya. Bisa baik, bisa buruk gitu kan. Sama di semua juga, temannya bisa baik gitu ya. Bisa buruk teman juga. Nah, ini juga sama, cuaca juga bisa, tempat tinggal juga kan bisa sesuai, bisa tidak sesuai. Semua adalah pakatu panisaya. Apa itu pakatu panisaya? Ketergantungan
yang kuat secara alami. Kita berteman, kita punya kalyanamita kan semua kan, ini kita kan teman dhamma kelas kita ini hari ini kan kita punya ketergantungan yang sangat kuat. Tidak hanya di hidup, kan kalau kita bicara ketergantungan yang sangat kuat itu kan ada 11 ya. Karena masa lalu, sekarang, dan akan datang, masih ingat nggak begitu? Kita bicara perasaan kemarin kan ada sangat dipengaruhi oleh internal, eksternal, jauh dekat, kan begitu. Ya pertemanan kita pun begitu kan. Ya Devi udah tahu dah. Makanya Devi misalnya berteman, pasti kan jauh dekat mempengaruhi, ya sangat mempengaruhi. Begitu ya teman-teman sekalian. Nah jadi kata pi di situ juga berarti ini kalimat pi ini di sini juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini pi itu juga, ya ini menyangkut apa misalnya pi di sini juga bisa menyangkut cuaca dan segala macam, itu bisa menyangkut alam, hutan, pokoknya all semua lah ya. Cuaca itu kan sangat dipengaruhi oleh keadaan hutan, oleh keadaan jalan, dan macam-macam. Nah, semua itu berkondisinya adalah sangat tergantung secara alam, ya. Tetapi poin-poin di atas itu khusus disebut karena kenapa? Karena mempunyai efek atau pengaruh yang lebih kuat pada kemunculan kusala atau akusala. Di perbuatan ini, ya baik atau buruk akan berakibatnya kan karena kita kan sedang ngomongin abiyakata nih, ya kan teman-teman ya. Abiyakata kan ya sebenarnya bisa berakibat munculnya lebih kuat kemunculannya kusala ataupun akusala. Ini kan sangat tergantung kusala atau akusala. Padahal sebenarnya adalah ini akusala kan, akusala ke abiyakata. Tapi kan suasana baik kan belum tentu juga kita, kalau kita nggak menginginkan kan pasti kita nggak senang gitu ya. Misalnya kita kondisinya kita pengen sepi di rumah atau pengen sepi, tiba-tiba ada tamu datang yang tanpa kita inginkan, ya bisa saja itu kan, padahal tamu datang itu kan karma baik kita gitu loh, tapi jadi bad gitu loh buat kita. Karena itu ketergantungan yang alami sebenarnya ya. Begitu tuh Romo dan Ramani teman-teman sekalian. Jadi karena ketergantungan yang sangat kuat sekarang, jadi kalau gitu ada nggak misalnya ketergantungan yang kuat pada objek atau kepada arah mana misalnya ya, kepada objek yang kuat atau kepada rangkaian misalnya ya, kedekatan rangkaian. Setelah dianalisa teman-teman sekalian, maka ketergantungan yang kuat kepada objek gitu kan, kepada proses itu enggak dianalisa oleh para itu enggak muncul. Yang muncul adalah secara alam gitu ya. Seperti itu Romo. Dan sekarang kita buat kesimpulan ya, kesimpulan sekarang. Kita buat analisa sekarang. Ini yang terakhir saya analisa. Waktunya dapat kan Romo ya, Mas Keburu ya? Masih 20 menit. Kita sekarang bicara analisis. Analisis ya, kita bicara analisis. Analisis dari ketergantungan. Ini kita sedang bicara analisis hanya ketergantungan yang kuat gitu ya, secara alami. Secara alami. Kenapa kok yang aramana nggak dibahas Romo? Kenapa yang anantara nggak dibahas? Kan kita sudah bahas analisanya. Sama tuh analisanya. Untuk kasus Aramanupanisaya dan itu akan sama dengan Aramana Pacayo. Untuk kasus analisis misalnya Anantarupanisaya sama dengan Anantara Pacayana Pacayo. Nah, yang belum kan analisa ini nih, analisa Pakatu. Ya, analisa ketergantungan yang kuat secara alami disebut Pakatu Panisaya. Ya, kita sedang bahas itu ya. Nah, karena kita bicara analisis, maka teman-teman akan menemukan apa? Ada kalimat kalau kita analisis kan ada
ini adalah pacaya kondisi, gitu kan? Ini adalah pacaya atau kondisi, gitu kan? Ini pacaya, pacayu ya, pacayu panyadama, pacayu panya dama ya, pacayu panyadama, pacayu panyadama, pacayu panyadama ini adalah akibat ya. Akibat itu adalah condition daripada dhamma ya. Nah, lalu di sini ada pacaya. Pacanika. Pacanika tahu nggak nih? Pacanika ini adalah di luar dari pacaya dhamma. Itu teman-teman, di luar dari akibat. Pacanika ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kecuali gitu ya. Atau exclude dhamma, kecuali ini nih, kecuali kondisi ini ya. Ini adalah kecuali selain gitu ya, selain di pacayu panya dhamma gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang apa sih kondisi ini gitu ya? Yang kita bagi ini teman-teman ya, yang kita bagi. Pacaya dhamma, dari saat kita bahas tadi yang namanya Pakatupanisaya pacayo itu, natural yang strong itu, pakatinya itu adalah isinya cuman apa? Saya pakai warna biru. 89 cita isinya. 52 cetasika. 28 rupa. Dan apa teman-teman? Apalagi kira-kira ada apa lagi kira-kira? Dan panyati, bahasa Inggris apa? Some konsep gitu ya. Bahasa Inggris kan kalau kita berbeda bahasa Inggris ini apa nih? Some konsep. Ya, konsep. Atau kita kenal dengan panyati. Gitu kan? Panyati nih. Nah, sekarang pacayu dhamma akibatnya apa? Akibatnya pada 89 cita sama dan 52 cetasika. Tuh. Di luar ini apa? Di luar ini adanya hanya apa? Sabha rupa. Sabha rupang. Sabha rupang itu kita pernah bahas kan, masih ingat nggak? Ada beberapa kategori kan? Kalau teman-teman masih ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau tidak salah. Kita cek dulu ya. Yang pertama terkait dengan cita jarupa. Cita jarupa. Kita sudah bahas ya. Tahu cita jarupa seperti apa? Kan kita sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Lalu terkait dengan patisandi kamajarupa. Lalu terkait dengan bahira rupa. Lalu apa? Ahara jarupa. Terkait dengan utu jarupa. Terkait dengan asanya sata. Asanya sata kama jarupa. Dan yang terakhir tentu adalah pawati. Pawati kamaja. Nah, untuk memahami pengertian ini silakan teman-teman lihat di video-video kita sebelumnya gitu ya, supaya teman-teman nanti ketemu tuh apa namanya, saya nggak perlu jelaskan lagi yang ini ya Romati ya, nggak perlu kali ya Romo ya, karena sudah sering ya. Iya, ada Romo. Ada ya, ada. Nanti menit keberapa, video keberapa, tanya Romo Arti. Iya, saya pikir itu tuh Romo sudah selesai dengan ini kalau secara overall Upanisaya Pacayana Pacayo sudah selesai secara overall, tapi
saya akan mengambil satu materinya di ini Romo, di buku yang lain ternyata Upanisaya Pacayo itu ada terusannya Romo, ada terusannya. Jadi nanti apakah itu perlu? Kalau nggak perlu, ya enggak apa-apa. Saya akan masuk besok misalnya pertemuannya ke bukan lagi ke Upanisaya, tapi langsung ke Purejeta Pacayoki. Ya kan sebenarnya ini udah selesai nih. Nanti kan yang ke-10 kan kita bahas adalah Purejata Pacayo. Ya, tapi di buku lain Romo, di bukunya Wensagata itu ada pembahasan Upanisaya Pacayo dari sisi yang berbeda. Nah, sekarang apakah itu mau diikuti atau apa kita langsung ke Purejeta Pacayo minggu depan? Saya sih lebih baik kita ikutin aja ke statementnya Upanisaya Pacayo dari sisi yang lain supaya mumpung terrekod dengan baik, kita akan memberikan pengetahuan yang cukup buat di masa mendatang supaya teman-teman bisa punya rujukan. Kalau saya sih begitu, sih Rom. Baik, sesuai anjuran Romo saja, sebaiknya kita melihat Upanisaya dari sisi buku yang lain, Romo. Oke, cukup gitu ya Romo ya? Ya, baik. Romo Effendi baru nongol tuh. Ya, Host Devi, silakan. Baik, Anumodana, terima kasih pada Romo Ruby atas penjabarannya. Oke, sekarang sudah pukul 8:49. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka sesi tanya-jawab. Kepada Romo, Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Boleh langsung unmute, ataupun raise hand, ataupun langsung diketik di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, jangan malu-malu. Ya, saya pikir tersisa waktu ini kita bisa manfaatkan untuk konfirmasi ke Romo, Parita Patana apa yang mau kita putar di pertemuan selanjutnya. Devi, bisa tunjukkan ke Romo atau diputar? Ada 2 tadi dari Bante Rewata. Oke, sebentar, aku buka dulu. Mungkin sembari menunggu ada kesan terakhir dari Romo untuk menutup kelas hari ini dulu. Ya, karena kelas ini kan kelas Patana. Patana itu adalah kitab ke-7 Abhidhamma. Tentu ini sulit, saya tahu gitu ya. Tapi saya pikir kalau kita ikuti pelan-pelan pasti nanti ngerti. Minimal kalau kita sebelum belajar ramas dulu supaya nggak ngepul kepalanya. Gitu aja. Ya, kasih. Itu Dep. Oke, baik. Siap, Romo. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, biar tidak ngebul harus keramas. Oke, aku share screen ya Romo. Ya. Salah, bukan yang ini. Ini iklan. Bentar. Jadi ini Romo paritanya kira-kira yang mana ya linknya Romo? Bebas mau yang mana. Rewata bagus. Ini Bante Rewata itu gurunya yang mulia Bante Nanukamsa. Ini gurunya. Coba yang pertama dulu, Os. Yang pertama yang ini. Iya, betul. Bentar, aku. Ada ininya nggak? Ada apa namanya? Ada paritanya nggak? Tulisan nama parita nggak? Kalau yang tulisan parita seperti video kedua. Sebentar aku share sound dulu. Kenapa ini? Maaf. Oh. Kalau yang ini ada, kalau yang ini nggak ada, Romo. Yang ada coba, yang ada tulisan. Jadi kita bisa bacanya sambil baca tulisan. Dari awal boleh, Host? Nah, ini betul. Ini yang ini. Ya, ini dari nama Tasa.
Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Hitu pacayo aramana pacayo. Adipati pacayo anandara pacayo. Pacaya. Samananara pacayo sahajata pacayo. Anyamanya pacayo nisaya pacayo. Upanisaya pacayo purijata pacayo. Pacajara pacayo asiwana pacayo. Kama pacayo vipaka pacayo. Ahara pacayo indriya pacayo. Jana pacayo. Kita sampai yang 9 aja dulu ya Upanisaya ya. Samyuddha pacayo Nggak vipe. apa-apa Radif, sampai yang ke-9 ya. Ati pacayo nati pacayo. Vigada pacayo avigada pacayo di. Hidu pacayo di. Hidu samyuddhakanan dhammananda samudhananam ca rupanam. Hidu pacayina pacayo. Aramana pacayo di. Rupayana caku viññāna dhatuya. Dan samyuddhakanan ca dhammana. Aramana pacayina pacayo. Sadayana sota viññāna dhatuya. Dan samyuddhakanan ca dhammana. Aramana pacayina pacayo. Gandhayana gana viññāna dhatuya. Dan samyuddhakanan ca dhammana. Aramana pacayina pacayo. Rasayana jiva viññāna dhatuya. Dan samyuddhakanan ca dhammana. Aramana pacayina pacayo. Potapayana kaya viññāna dhatuya. Dan samyuddhakanan ca dhammana. Aramana pacayina pacayo. Rupayana sadayana gandhayana rasayana potapayana manodhatuya. Dan samyuddhakanan ca dhammana. Aramana pacayina pacayo. Sabbi dhamma mano viññāna dhatuya. Dan samyuddhakanan ca dhammana. Aramana pacayina pacayo. Yaya dhamma arabha ye dhamma upajanti cita cetasika dhamma. Ini kan kita bahas kemarin kan ya cetasika cita dhamma gitu kan, ini kan udah pernah. Kalau teman-teman dengar ini kan berarti teman-teman udah pernah belajar tuh. Adipati pacayoti chanda adipati chanda samyuddhakanan dhammanan dan samudhananam ca rupanam. Adipati pacayina pacayo. Viriya adipati viriya samyuddhakanan dhammanan dan samudhananam ca rupanam. Adipati pacayina pacayo. Cita adipati cita samyuddhakanan dhammanan dan samudhananam ca rupanam. Adipati pacayina pacayo. Vimansa adipati vimansa samyuddhakanan dhammanan dan samudhananam ca rupanam. Adipati pacayina pacayo. Yaya dhamma garong katawa ye dhamma upajanti cita cetasika dhamma. Titi dhamma ti santi sandhamana adipati pacayina pacayo. Anandara pacayoti caku Antara viññāna pacayo nih. dhatutam samyuddhaka ca dhamma. Anodhatuya dan samyuddhakanan ca dhammana. Kita sudah bahas ini kan. Pacayina pacayo. Anodhatu dan samyuddhaka ca Ya, itu patana keempat, Romo. Ya, ini patana keempat kan sama ya. Ya. Jadi kalau ini parita ini kita sudah bahas per detil ya. Ya, betul.
Kalau kita langsung ke yang ke-9 coba ya. Karena itu kan panjang sekali. Yang ke-9 Upanisaya. Iya, coba kita lihat. Oh, coba. Ya. Oke, Oke, dikit lagi tadi. Nisa itu ke-8 Nisa. Ya, ini dia betul. Ini dia kan, coba. Ya. Right. Upanisaya pacayoti Purima kusala dhamma pacimana kusalana dhammana Jadi mudah mengingatnya setelah belajar dari Romo. Hafal ini. Tadinya bingung saya mendengar ini. Pacimana akusalana dhammana Kisanci upanisaya pacina pacayo Purima kusala dhamma pacimana abhyagatana dhammana upanisaya pacina. Katanya paritanya di-share di grup aja. Ya. Tapi ini sebelum mulai kita akan putar ini terlebih dahulu. Bagaimana, Iya, itu Romo? lebih bagus ya, Romo, dari jam 7 mestinya. Oh, ya. Jadi baik. kita hafal ya. Keren, Romo. Keren. Nanti lama-lama kita jadi selesai. Jadi paritanya tahu, artinya tahu, Romo. Ya. Ya. Baik, Romo. Ya, host, ingat jam 7 langsung putar patana ini supaya semuanya tidak ngebul dan wajahnya ceria. Mungkin Kalau bisa misalnya begini, kita misalnya sudah ini gini, kalau saya sih lebih bagusnya misalnya Dev, besok kan misalnya masih ke Upanisaya, itu dari awal sampai Upanisaya. Nah, kalau nanti udah masuk ke bab 10 ya dari awal sampai bab 10 sampai 10 gitu loh. Jadi nanti lama-lama kan sering didengar, lama-lama kan hafal jadi. Jadi kalau gitu kan butuh waktunya kan, jadi nggak mungkin terlalu lama juga ya. Siap. Total semuanya 35 menit, Romo. Dari awal. Kalau dari awal sampai ke 24 patana kan. Ya. Sementara kan kita baru bicara patana kan yang ke-9. Takutnya kalau kita sampai ke 24 apa nggak puyeng, sementara itu belum dipelajari. Ya. Itu sih terserah, baiknya aja lah ya. Oke. Gitu, Romo. Ya, Dev, Baik. tergantung teman-teman bagian baiknya. Siap. Sudah cukup dari saya. Thank you, Romo. Ya, baik. Baik, Rama Ramani Kalyanamita, demikian pembahasan Upanisaya Pacayo. Seperti yang Romo sampaikan bahwa minggu depan kita akan coba kaji bagaimana definisi Upanisaya Pacayo dari buku yang lain. Selanjutnya mari kita lakukan pelimpahan jasa. Mari kita semua bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, pada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga kekuatan kebajikan ini dapat mengkondisikan, dapat mengikis kilesa, hingga pencapaian nibbana. Handa mayang patidanang karo mase punya sidanika tasayana nyani katanime sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta cha mayang mata pita dayo dita me capya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te buma catuyo nika pance kacatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayo maya dinanna punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awira suka jiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang suba sadu.
sadu, sadu. Mari kita akhiri kelas Abhidhamma malam ini dengan pembacaan nama para pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Rama-Ramani Kalyanamitta, kita akan jumpa lagi hari Senin untuk pembahasan bab 3, jaga kesehatan, Sukhi Hontu, Namo Buddhaya. Namo Namo